Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat untuk beribadah kembali di pagi hari ini. Kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Tuhan sungguh baik buat kita semua. Kita menaikkan syukur atas segala kemurahan yang Tuhan limpahkan di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan di saat pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bersama-sama masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, atas segala berkat kemurahan-Mu yang Kau limpahkan di dalam keluarga kami, dalam setiap kehidupan kami. Kembali di saat pagi hari ini, kami bersama-sama berteluk sujud di hadapan-Mu, bersama keluarga kami menaikkan syukur buat segala kemurahan, buat segala berkat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Mari Tuhan, Kau datang di tengah-tengah persekutuan kami di saat pagi hari ini. Engkau mau melawat kami, Engkau mau datang dalam setiap keluarga kami. Damai sejahtera-Mu Kau berikan di dalam keluarga kami. Kami
Kami menyerahkan untuk setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Kau mau menolong, Kau memberkati. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, campur tangan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Terlebih kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan kesehatan buat anak-anak kami yang bekerja di jauh sana. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan yang selalu melindungi mereka. Anak-anak kami dalam bangku sekolah, dalam masa pertumbuhannya, juga Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di pagi hari di dalam tangan kuasa-Mu. Firman yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi dasar, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sambung pujian buat Tuhan kembali. Kita menaikkan dan kita mengagungkan nama Tuhan, bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan, dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Biarlah hati kita selalu menaikkan pujian buat Tuhan. Hati kita penuh nyanyian, nyanyian yang selalu mengatakan bahwa Yesus Raja, segala Raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, namanya Yesus. Kita pujikan kembali buat Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Kita memuji Yesus,
Kita mengagungkan Yesus di hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena Yesus naik ke surga, tidak lain adalah untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita menjadi anak-anak raja. Kita diakui bukan anak-anak dunia, kita bukan warga kerajaan dunia, tetapi kita semua adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Nah, di dalam dunia ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, banyak sekali cobaan, banyak sekali perkara. Tetapi Tuhan katakan kita harus tetap sabar, tetap mantap di dalam mengikut Tuhan Yesus. Meskipun itu banyak hal, kalau kita sabar, nanti akan mendapatkan satu upah, yaitu kerajaan surga. Kita pujikan sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Semua situasi di dunia ini, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita tetap berada di jalan Tuhan. Nanti kita akan masuk di dalam kerajaan surga yang mulia, karena kita tetap di jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Kita persiapkan hati kita di saat pagi hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mempercayai bahwa janji Tuhan itu sungguh ajaib. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan segala kelemahan kita dikuatkan Tuhan, karena Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita pujikan bersama-sama, ku percaya janjimu ajaib. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat kasih kemurahan-Mu. Di saat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan, bersama keluarga kami berkumpul bersekutu beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saat ini kami siapkan hati untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menerangi, menguasai hati kami. Firman-Mu dapat kami mengerti, dan setiap kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi berkat dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan kami siap untuk menerimanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan ibadah kita, ibadah khusus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita ambil dari kitab Injil Lukas bab 24 ayat
sampai 53. Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia setiap kita yang sedia mendengar, merenungkan, dan menerapkan setiap kebenaran firman-Nya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi. Dan khusus untuk pagi hari ini, ibadah khusus bersama-sama kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, setelah bangkit dari antara orang mati, paling tidak 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang pertama kepada Maria Magdalena di dekat kubur Yesus, dan yang terakhir para murid di Bukit Zaitun, yaitu ketika Tuhan Yesus terangkat dan berpisah dengan para murid, yang pagi hari ini kita peringati bersama. Setelah 40 hari berpisah dengan para murid dan terangkat ke surga, yang kita peringati saat ini. Jadi pagi hari ini kalau kita hitung dari pasca kebangkitan Tuhan Yesus, itu adalah 40 hari. Kalau tidak sudah 10 kali telah menampakkan diri, dan sudah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Lebih dari 500 saudara yang boleh melihat, menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit lagi dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahun ini sudah merencanakan satu kegiatan, bahkan sudah diprogramkan, yakni mengadakan kebaktian Padang di Seleucia. Dana sudah siap, pesertanya juga sudah siap, dan harusnya kita laksanakan tanggal 1 Mei lusa, ya, 1 Mei. Namun
itu tidak jadi dilaksanakan atau ditunda, yang tiada lain oleh karena gara-gara virus corona. Tidak ada yang namanya Vina ya, maaf kalau ada, Vina ada. Gara-gara virus corona itu mesti tidak jadi dilaksanakan atau kita tunda, entah nanti sampai kapan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari di pagi hari yang indah ini kita mengikuti kebaktian padang. Kalau tanggal 1 Mei yang lalu seharusnya kita ada kebaktian padang yang tidak jadi atau ditunda. Mari saat ini, pagi hari ini, kita bersama-sama mengikuti kebaktian padang yang diadakan oleh Tuhan Yesus dengan para muridnya. Pada saat itu, Bukit Zaitun adalah lokasi yang dipilih Tuhan Yesus sendiri sebagai tempat kebaktian padang dengan para muridnya. Jadi di Bukit Zaitun, satu lokasi, satu tempat yang dipilih Tuhan Yesus untuk mengadakan kebaktian padang. Ada yang sudah pernah ke Bukit Zaitun? Saya sudah gambarnya. Ya, kenapa Bukit Zaitun? Karena di sana ada banyak tumbuh bukit zaitun yang subur, yang rimbun, yang teduh. Di tempat itulah Tuhan Yesus sendiri yang memilih, menentukan satu lokasi, satu tempat kebaktian padang bersama dengan para muridnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari itu tentu menjadi satu hari yang mengharukan. Kenapa? Karena hari itu adalah hari perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Hari itu adalah hari perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya yang kurang lebih selama 3 tahun bergaul bersama dengan para murid, dan hari itu adalah hari perpisahannya. Tentu satu hari yang mengharukan. Tuhan Yesus sengaja mengadakan kebaktian padang ini dengan para muridnya. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat dan berpisah dengan para muridnya, Tuhan Yesus di sini memberikan satu pesan dan janji kepada para murid. Jadi sebelum para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberikan satu pesan-pesan dan janji kepada para murid. Apa pesan dan janji Tuhan pada para murid pada saat itu sebelum ditinggal oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, kalau kita baca di ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu, para murid, adalah saksi dari semuanya ini. Semuanya ini apa? Semuanya ini adalah karya penyelamatan Allah, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Para murid adalah saksi hidup. Meskipun selain para murid, banyak sekali yang sudah menyaksikan, melihat tentang karya Yesus, tentang kehidupan Yesus, karya Yesus, juga tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tadi saya sampaikan paling tidak sudah lebih dari 500 saudara yang melihat, menyaksikan Tuhan sudah bangkit lagi dari antara orang mati. Dan khusus kepada para murid yang memang dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau satupun di antara mereka yang masih
songgorunggi, ragu-ragu. Mereka adalah saksi hidup tentang karya Yesus, penyelamatan Allah atas umatnya, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Mereka adalah saksi. Dan oleh sebab itu, inilah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pesannya adalah menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ayat 47 tadi. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Karena dosa sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus, melalui derita dan kematian Yesus. Dosa sudah ditebus, sudah diampuni. Dan oleh sebab itu adalah seharusnya setelah dosa sudah ditebus, sudah diampuni, sudah diselamatkan, untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Tidak kembali lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam pertobatan. Di dalam pertobatan ada pengampunan dosa. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam anugerah Allah. Dan oleh sebab itu, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum ditinggalkan. Kamu adalah saksi. Saksi akan karya penyelamatan Allah. Saksi akan kehidupan Yesus. Saksi akan karya Yesus, derita, kematian, dan kebangkitan Yesus. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kamu adalah saksinya. Menyaksikan akan kasih Kristus, menyaksikan akan keselamatan di dalam Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, pesannya adalah supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Memang kamu harus sampaikan berita tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem untuk diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, dengan kekuasaan dari surga, yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Jadi di sini perlu menyadari bahwa keberadaan para murid, dan kalau sekarang juga keberadaan setiap kita, tentang keterbatasan kita, tentang kelemahan kita, tentang ketidakberdayaan kita untuk mengerjakan, untuk melaksanakan pesan Tuhan, panggilan Tuhan. Dan oleh sebab itu, untuk sepenuhnya bersandar akan karya Roh Kudus, akan kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan kepada para murid. Dan untuk itu supaya para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji perlengkapan kuasa dari surga, turunnya Roh Kudus. Ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sekarang janji Tuhan kepada para murid. Tadi sudah saya sampaikan, akan memperlengkapi dengan kuasa dari surga, Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan ini yang terjadi setelah itu, yaitu setelah 10 hari
kebangkitan Yesus, terjadilah pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang hadir, mengurapi, menguasai, memperlengkapi para murid. Jadi seperti yang sudah dijanjikan Tuhan, itu terjadi, itu tergenapi 10 hari kemudian. Jadi 10 hari nanti kita juga akan peringati hari Pentakosta. Setelah Tuhan menyampaikan pesan dan janjinya, ayat berikutnya, ayat 50-51, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sudah menyampaikan pesan janji di Bukit Zaitun inilah Tuhan akhirnya mengangkat tangannya, memberkati mereka. Dan ketika itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketika mengangkat tangan dan memberkati mereka para murid, Tuhan Yesus kemudian terangkat ke surga, terpisah dengan para murid. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita tambahkan dari kisah para rasul, kita ketahui bahwa sesungguhnya bisa dikatakan kitab kisah para rasul adalah lanjutan dari kitab Lukas. Karena penulis kitab para rasul ini sama, yaitu ditulis oleh Lukas. Dan di sini di kitab para rasul bab 1 ini ditambahkan ada satu keterangan ayat 9 dan 10. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik surga." Ini juga janji Tuhan untuk yang kedua, yaitu Tuhan Yesus terangkat ke surga berpisah dengan para murid. Tuhan Yesus pergi, tetapi janji Tuhan pergi untuk kembali lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada ayat 44 ayat yang sebelumnya dikatakan, saya membacakan satu ayat ini, ayat 44. Iya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Semua yang tertulis dalam kitab di sini dikatakan, ya, kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, semua yang menulis tentang Yesus itu harus digenapi. Dan apa yang terjadi bagian dari penggenapan? Tuhan Yesus datang ke dunia, penggenapan. Tuhan Yesus mesti mengalami menderita, sengsara, mati dan bangkit lagi dari antara orang mati untuk 3 hari kemudian, 3 hari bangkit lagi dari antara orang mati. Ini sudah juga dinubuatkan dalam kitab suci dan itu harus tergenapi terjadi. Dan semua yang dinubuatkan tentang Yesus mesti tergenapi terjadi. Dan ini Tuhan sebelum terangkat, ketika terangkat dan berpisah dengan para murid, "Aku pergi untuk kembali." Dan itu nanti saatnya juga akan tergenapi.
itu akan terjadi. Ini firman Allah, ya dan amin. Jemaat yang terkasih, jadi kita hidup di dunia ini sifatnya sementara. Kita dalam satu penantian kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Dan ketika itu nanti terjadi, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus hadir, menjemput dan mengangkat setiap kita, orang percaya. Di dalam pujian tadi, sing sabar lan mantep tekan pungkasane mlebu keraton swarga. Ini pepujian, satu kebenaran firman yang kita imani. Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, bagi kita setiap orang percaya yang setia, sing sabar lan mantep tekan pungkasane akan dijemput, diangkat oleh Tuhan dan bersama-sama masuk dalam kerajaan kemuliaan yang abadi yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, seterusnya bagaimana setelah Tuhan Yesus terangkat dan terpisah dengan para murid? Bagi para murid Tuhan Yesus dikatakan di sini, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka para murid sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dialah Raja dari segala raja. Dia yang layak untuk disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Amin. Mari kembali datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Ya Bapa, terima kasih. Firman yang telah kami terima saat pagi hari ini, Roh Kudus Tuhan menyempurnakan setiap kebenaran firman dalam hidup kami. Karya agung, karya suci, Tuhan sudah kerjakan, lakukan dengan sempurna. Dan para murid Tuhan persiapkan untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah. Dan saat itu setiap kami Tuhan pakai, Tuhan berkenan memanggil setiap kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Melalui kehidupan kami, kehidupan yang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, kehidupan yang ada senantiasa dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus, kehidupan yang boleh menjadi saksi, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus Tuhan berkuasa berkarya atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, bahwa sumber hidup kekuatan kami, bahwa penolong kami, bahwa berkat dalam hidup kami. Segalanya dalam hidup kami, segala syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan tercurah atas genap jemaat-Mu, anak-anak-Mu, senantiasa ada dalam pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, ada damai sukacita-Mu, hidup yang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan hidup yang berkecukupan oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Pekerjaan usaha-Mu diberkati Tuhan berhasil. Terima kasih ya Bapa. Kembali kami berdoa untuk saudara sebangsa setanah air, dan khususnya dalam situasi saat ini masih ada dalam satu situasi pandemi COVID-19. Begitu banyak saudara dalam situasi ini, dalam satu keprihatinan, kesedihan, dan khususnya bagi mereka yang menjadi korban daripada virus corona ini, dan mengasihi, menolong dalam kelemahan, ketidakberdayaan, keputusasaannya, dan yang boleh hadir mengasihi, menolong untuk mereka ada kekuatan dan pengharapan dalam hidup, dan hidup yang boleh menyadari akan segala
keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan, dan keberdosaan. Dan sungguh boleh hidup dalam pertobatan. Dalam pertobatan akan ada pengampunan dosa, dan hidup boleh berpengharapan dan bersandar kepadamu. Engkau Allah yang punya otoritas di surga dan di bumi. Bila setiap umat Tuhan boleh bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bangsa negara kami membutuhkan lawatan pertolongan Tuhan. Biarlah pejabat pemerintahan bangsa negara kami diberi kekuatan, kesehatan, boleh memban melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, sungguh pembangunan bangsa ini boleh dikerjakan, dilaksanakan, ditingkatkan, khususnya di dalam segala upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sungguh akan boleh berhasil dengan baik. COVID-19 ini boleh teratasi dan puji Tuhan boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan mengampuni atas segala kekurangan kesalahan kami. Kami naikkan doa kami saat ini, Tuhan menyempurnakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dan seterusnya mari kita pujikan bersama, dan jemaat diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, dan marilah kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan segenap hati kita pujikan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Raja
Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, mari bersama-sama saya undang untuk pagi berdiri. Kita mensyukuri berkat Tuhan di pagi hari ini. Segala syukur kami naikkan Tuhan, segala hormat kami panjatkan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, bahkan Engkau Allah kami yang sudah menang dari segala kuasa maut. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami. Firman-Mu pagi hari ini mengajak kami, sehingga boleh kami ada pengharapan kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sudah menang, Allah kami yang sudah bangkit bahkan naik ke surga untuk menyiapkan segala sesuatu bagi kami yang percaya. Tuhan, berkatilah hidup kami ini Tuhan. Jadikanlah kami setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa taat, senantiasa setia menanti janji Tuhan. Karena Tuhan akan datang kembali membawa kami masuk ke dalam surga Tuhan. Bagi setiap kami yang percaya, bagi setiap kami yang mengimani bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memenangkan dari segala kuasa maut, bahkan Engkau sudah memegang segala kunci maut, baik di bumi, di langit dan di laut. Tidak ada satu kuasa maut pun yang mengalahkan kuasa. Kami percaya Tuhan, surga-Mu sudah tersiapkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk taat dan setia di dalam menanti janji Tuhan yang kedua. Bapa yang di surga, ampuni kami ya Tuhan, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk tetap senantiasa merendahkan diri, sehingga boleh dimampukan hidup kami sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Dimampukan hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjadikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur atas segala perlindungan Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kami terima. Sampai saat ini Tuhan, boleh kami tetap dalam keadaan kondisi yang sehat, boleh kami tetap dalam keadaan kondisi yang menyenangkan, bahkan kami tetap setia, kami tetap semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami bersyukur karena boleh kami mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan di setiap hidup kami. Tuhan sucikan dan Tuhan urapi persembahan kami Tuhan, sehingga boleh menjadikan berkat, boleh menjadikan sarana pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bagi setiap kami yang mengelola, mampukan kami Tuhan untuk menjalankan persembahan ini, menjadikan suatu berkat bagi gereja. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, kiranya Tuhan berkati, hidupkan ya Tuhan iman kami, sehingga boleh kami ditambahkan setiap hari, semakin hari kami boleh senantiasa beriman, dan kami tetap senantiasa mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Dan boleh kami mempersembahkan tidak cukup harta yang Tuhan berikan, tetapi kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap tangan yang belum bisa mempersembahkan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun, sehingga boleh kami senantiasa bersyukur di dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur. Terlebih dalam situasi seperti ini Tuhan, biarlah menjadikan situasi yang memampukan hati kami, melunakkan hati kami, menjadikan perenung hati kami. Siapa kami ini Tuhan? Kami tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu, kami tidak berdaya tanpa kuasa-Mu, tetapi kami bersyukur Tuhan. Apapun yang menjadi situasi saat ini, boleh kami dimenangkan. Jemaat-Mu di tempat ini, kami diberkati, kami dimenangkan, sehingga kami dalam situasi yang menyenangkan, situasi yang senantiasa sukacita kepada Tuhan. Sampai pagi hari ini boleh kami beribadah walaupun di tempat kami masing-masing, tidak mengurangi ya Tuhan kesetiaan kami. Kami senantiasa merindukan Tuhan, kami senantiasa menanti-nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat.
izinkan pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu GKJ di tempat ini. Tuhan Tuhan tumbuhkan iman kami, Tuhan tumbuhkan kualitas kami, sehingga boleh kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bagi anak-anak Tuhan yang masih sekolah, Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan yang bekerja di luar kota, Tuhan berkati. Tuhan tuntun mereka, Tuhan lindungi, karena kami percaya Engkau yang menjadi penolong kami Tuhan, Engkau yang menjadi penopang hidup kami. Setiap permasalahan yang ada, Tuhan berkati, sehingga kami tetap setia, karena kami percaya Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melebihi kekuatan kami. Tuhan akan memampukan kami keluar dari setiap masalah demi masalah, dan Tuhan pada akhirnya memberkati kami sehingga hidup kami menjadi sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, dan terima kasih atas tuntunan-Mu Tuhan. Pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bersama jemaat. Ampuni kami Tuhan, dan tuntun hidup kami selanjutnya Tuhan, senantiasa di dalam ridho kuasa Tuhan. Bapa yang di surga, kami serahkan doa kami serahkan permohonan kami pada saat ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sukarmuji atas pelayanannya, atas doanya. Terima kasih senantiasa kami sampaikan. Tante Iin sekeluarga pelayanan di bidang media. Terima kasih Mas Agus pelayanan musik. Terima kasih atas kehadiran Beru yang beribadah dan mendukung dalam doa. Terima kasih atas segenap warga jemaat atas doa dan dukungannya, dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada keluarga Pak Puji Bututut yang minggu kemarin berbagi beras kepada para simbah janda duda, dan semuanya Gusti berkahi. Tadi disampaikan dalam doa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menang, dan kita adalah umat pemenang. Kita bersama mengakhiri ibadah kita bersama pada saat pagi hari ini dengan menaikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Berdiri diingatkan pengakuan iman rasuli. Bersama saudara seiman kita senantiasa ikrarkan iman pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disangkakan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Bisa saling bersalaman dan kita angkat satu pujian ini lagi, Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.